Jadi hari itu yang memimpin bukan Pak Jokowi, tapi saya. Karena ini mana sholat saya. Selesai sholat, saya ngobrol sama Pak Prabowo. Kemudian saya diundang di acara Nuzul Quran, mau datang ke pondok untuk halal bihalal siapapun boleh. Saya buat pengumuman terbuka. Yang kalau ternyata hanya Pak Prabowo, yang lain saya tunggu nggak datang. Pak Prabowo datang, sungguh sangat bijak. Beliau mengatakan, Gus, saya silaturahmi. Saya hanya minta didoakan sama Gus Miftah saya sehat. Saya hanya minta didoakan dan saya bayar janji karena kiai-kiai kampung yang ada di Pulau Jawa. Mas Prabowo sama Pak Jokowi mengizinkan saja. Saya tak cari biaya sendiri. Saya jalan mengumpulkan kiai-kiai kampung. Gus Miftah bisa, kita lihat Pak Prabowo, kita lihat Pak Jokowi. Kalau saya nggak bisa mengumpulkan kiai-kiai ini, saya nggak bisa bersama mereka, ketokan rambutku, saya bilang. Wah, saya bilang sama Pak Jokowi begitu, sama Pak Prabowo. Akhirnya alhamdulillah Pak, saya jalan, saya cuma minta restu, saya nggak minta uang. Saya cuma bilang, kalau saya dikasih kesempatan akan saya jaga amanah. Dan akhirnya alhamdulillah sudah beberapa tempat saya membuat acara seperti itu, Gus. Termasuk besok tanggal 28 di Probolinggo. Saya merencanakan di semua Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya buat beberapa lokasi untuk mengumpulkan kiai kampung. Semata-mata bukan untuk pilpres, tapi dari dulu saya itu bilang, kiai yang saya paling idolakan itu kiai kampung, karena kiai paling ikhlas. Urus handle ya kiai kampung. Tapi selama ini nggak ada kepedulian terhadap kiai kampung. Undang kon dongake, kon nasihati, bahkan dia pencitraan kamu sebagai pejabat, sebagai pengusaha, katanya untuk membangun moralitas. Dan kemudian yang kedua, nama-nama yang beredar, nama-nama top semua. Waktu itu menjadi kandidat calon wakilnya Pak Prabowo. Ada nama Mas Erick Thohir, kemudian ada nama Bu Khofifah, ada nama Caimin waktu itu masih sebelum hilang kayak sekarang. Gus, ngomonglah sama Pak Prabowo, wakilnya harus saya Gus, supaya menang. Waktu kepada Gus Dur akan menjadi gelandangan politik, sekarang sudah terbukti. Gus Dur dulu ditanya, Gus, jadi presiden itu pun dengkulnya Amin Rais. Itu yang mengatakan bukan saya, Gus Dur. Makanya kalau dulu Pak Amin Rais ngeyel jadi presiden, itu berat Pak. Saya jawab, Mas, saya itu nggak ada potongan jadi pejabat. Aku jadi menteri agama, kok dilantik rambutnya kon motong. Yolah mempan, orang mempan aku. Saya dilantik suruh pakai dasi. Saya sampaikan kepada Pak Prabowo atau ke Mas Gibran. Tidak ada, selesai. Oh ada. Anies, bahwa pasangan ini sudah 99% insya Allah siap untuk daftar KPU. Saya diguyoni, kenapa ke Pak Prabowo daftarnya paling telat? Ya, kalau Mas Ganjar sama Mas Anies itu kan baru sekali daftar. Kalau Pak Prabowo sudah berpengalaman, sehingga tinggal daftar ulang. Selesai. Betul? Begitu Mas kira-kira. Besok siang insya Allah sudah dideklarasikan. Kalau dideklarasikan berarti tegak lurusnya Mas Gibran sudah tidak dengan merah tetapi dengan Pak Jokowi. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo Gibran. Ini seperti itu ya yang dia. واغفر لنا وارحمنا لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين عامة بجاه نبيك شبر الرحمة المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Kiai kampung, sama Prabowo
Jadi sekali lagi terima kasih untuk Wawancara Gus. Wawancara maling. Wis. Wawancara Gus. Belum Gus. Kita katakan aja sih 99% tadi Prabowo sama kita. 99% fake dan siap dideklarasikan. Insya Allah besok siang akan dideklarasikan di Jakarta. Pendaftaran KPU. Pendaftaran rencana tanggal 25 pagi. Status Gibran gimana Gus? Kenapa? Status Gibran gimana? Yang Apanya? PDIP sekarang jadi. Ya nanti entah, mungkin mundur. Kemungkinan besar sangat mundur. Gus tadi sempat menyampaikan soal arahan Presiden Jokowi Gus. Ya. Arahan yang seperti apa Gus? Arahannya saya diminta untuk mendampingi Mas Prabowo. Untuk bisa sowan-sowan kepada para masayikh, kiai dan pesantren di Ada titipan soal Mas Gibran, Gus. Soal Mas Gibran dari Jokowi tidak ada, Gus. Kalau soal Mas Gibran, malah Pak Jokowi dari awal nggak pernah ngomong. Itu menunjukkan bahwa memang keinginan bukan dari Pak Jokowi, tapi dari masyarakat. Nggak ada arahan Pak Jokowi terkait Mas Gibran. Kalau sekarang akhirnya merestui ya karena permintaan yang tinggi dari masyarakat. Itu aja. Yang mengatakan Mas Gibran nggak mampu, siapa yang mereka yang mengatakan itu? Mereka yang takut kalah. Sebutin ramah tamanya di situ. Apa? Mau ramah tamah ini? Jangan sana.